Oke, bro, dan sekarang seperti biasa kita akan bongkar lagi dan ya. Ini dia di sini aku ada Sony Xperia. Anjay, ini dia bro. Xperia AU dengan modelnya tuh lupa bro, nanti gue lihat dan pokoknya ada judulnya. Itu Sony Xperia XZ1 AU berapa ya? Dan bentar ini di bagian belakang ada satu kamera dan di bagian tengah tuh ada LED flash sama beberapa fitur-fitur mungkin. Ini dia tulisan Xperia dan ini untuk casingnya full metal ya. AU SOP 36 ya bro. Nah itu dia untuk modelnya AU SOP 36. Ini dia bagian sampingnya, ini bagian sampingnya lagi. Nah ada tombol power volume. Ini di bagian volumenya ada fingerprintnya bro. Soalnya kelihatan dari bentukannya dan di bagian sampingnya ini ada slot SIM, kartu SIM dia SIM tray. Dan di bagian dalamnya ada SIM lagi. Nah jadi ada dua slot kartu SIM semuanya mini SIM ya, SIM yang kecil-kecil bro. Dan ini dia seperti ini untuk slot kartu SIM. Untuk slot kartu SIM yang pertama ada bagian luarnya ya. Dan untuk slot SIM yang kedua tuh ada di dalam ya, kecil banget anjay untuk slot kartu SIM-nya. Dan ini dia si Sony Xperia XZ1 nya seperti ini kita akan buka. Dan ini bagian belakangnya kayak gini bro. Bagian belakang ada mic sama USB Type C dan bagian atas ada mikrofon dan jack 3,5 dan itu sudah peletek-peletek itu ya udah. Ya casingnya udah agak sedikit rusak gitu. Dan untuk kebongkarnya ini harus ngelepasin si layar dulu ya bro. Kebetulan ini si LCD-nya tuh sudah aku lepasin jadi tinggal dicabut aja. Dan buat teman-teman yang mau bongkar pastikan saat pelepasan LC-nya tuh harus hati-hati banget ya. Jadi di bagian samping-sampingnya tuh ada lem-lemnya gitu bro ya. Jadi di bagian samping-sampingnya tuh ada lem-lem dia melingkar ya. Dan jadi harus diiris secara hati-hati. Bisa dipanasi pakai blower tapi jangan terlalu panas. Nanti bisa menyebabkan merusak LCD dan pastikan saat melepasnya tuh secara menyeluruh dan sangat hati-hati ya bro. Soalnya ini LCD tuh ya LCD sangat sensitif untuk saat dibongkar. Dan ini dia hasilnya setelah aku bongkar ya bro. Jadi setelah aku bongkar sepertilah hasilnya ya. Dan ini pas teman-teman bongkar jangan main langsung tarik aja ya. Soalnya dia fleksibel yang tersambung ke bagian tengah tuh ya bro, kelihatan fleksibelnya tuh di bagian tengah dan itu ada penguncinya tuh. Nah itu harus copotin, cukup dicongkel aja. Nah itu dicopotin lalu nanti si soketnya bisa kita congkel ya bro kayak gitu. Itu dia kelihatan sama teman-teman. Seperti itu penyambungan soket fleksibel LCD-nya ya. Jadi misalkan teman-teman mau bongkar tuh jangan main tarik-tarik aja gitu bro ya, anjay. Oke. Selanjutnya kita lihat, nah ini untuk bagian pengunci di soket LCD-nya. Jadi seperti ini ya bro. Terbuat dari plastik ya pengunci, mungkin supaya soket LCD-nya gagal lepas gitu kalau terjadi guncangan ya. Dan ini untuk LCD-nya seperti ini bentukannya, anjay itu masih bening banget. Dan sepertinya sih ini LCD-nya masih original ya. Soalnya kelihatan dari bentukan secara basicnya pun kelihatan memang original ya. Ini dia seperti ini untuk bagian fleksibelnya. Dan ini bagian atas ada speaker tuh dia speakernya nempel dan kalau gak salah ini tuh sudah stereo ya bro. Stereo atau mode ya, stereo sih kalau gak salah ini udah stereo. Dan apa lagi ya, udah bro ya seperti itu untuk bagian LCD-nya. Dan ya kelihatannya sih itu LCD masih original. Dan ini dia bro ya bagian dalamnya. Jadi untuk pembongkaran ini HP tuh si baut-bautnya di bagian bawah LCD ya bro. Itu dia kelihatan sama teman-teman. Dan ini untuk kamera depan wait bro, bentar. Ini yang aku suka tuh bagian kamera depannya tuh sudah AF bro. Itu dia kelihatan gerak-gerak layarnya tuh ya, berarti ini untuk kamera depannya sudah autofocus, anjay. Keren pokoknya flagship Samsung zaman sekarang itu ya sudah autofocus. Dan itu ada bagian samping tuh kelihatan tuh PCB jauh itu bagian kamera belakang ya, nanti kita lihat. Dan sekarang kita akan bongkar semua baut-bautnya, kita copotin lalu kita bongkar lalu kita turunkan si mesinnya ya bro. Oke, sekarang kita lanjut pembongkarannya dulu aja, let's go. Ini dia bro ya teman-teman, sudah kita bongkar dan seperti ini untuk bagian dalamnya. Dan ini dia yang pertama, ini bagian atas ada besi plat ya, plat tipis aluminium atau plat atau apa ya. Bagian atasnya untuk sebagai pelindung, sebagai frame penutup mesin ya. Dan itu dia bagian dalamnya ada baterai. Ini untuk baterainya Sony Li-ion. Lalu untuk modelnya itu LIP 1645 ERPC ya bro. Untuk mAh-nya ini ukuran berapa mAh, 2700 mAh ya bro. Dan ini baterainya tuh udah bekas ganti bro. Untuk video penggantian baterainya mungkin aku simpan di deskripsi video sama link pembelian baterainya juga. Dan oke, kita copotin bagian board mesinnya.
Ini dia teman-teman, sudah aku bongkar semuanya aja totalnya, dan ini dia bagian dalamnya. Ini sebagai untuk casingnya ya bro, casing sebagai frame LCD sebagai casingnya juga. Bentukannya seperti ini dan kelihatan sama teman-teman udah fleksibel ini. Yang gue suka dari Sony Xperia tuh agak ribet-ribet gitu bro. Jadi ada detail-detail fleksibel yang begitu ribet, yang saling tersambung tuh kelihatan ke tombol-tombol ya. Dan ini di bagian atas ada itu apa? Itu ada jack, port jack 3,5, lalu ada apa, antena lagi mungkin ya. Dan ini di bagian bawahnya ada port USB tuh, dan itu untuk port USB nya sudah Type-C dan ini sistem fleksibel ya bro, jadi bisa diganti. Dan seperti inilah bentukannya. Di bagian bawahnya tuh ada antena ya, pin-pin antena, dan sudah kita lihat ya bro, itu untuk casingnya. Dan ini untuk sebagian ini ada bagian lagi, ini bagian apa ya, bagian atas mungkin ya, itu ada antena kecil ya, biasanya sih untuk WiFi sama Bluetooth. Lalu di sini ada part kecil lagi, dan ini sepertinya loudspeaker ya bro, itu ya benar itu loudspeakernya. Lalu di sini ada apa lagi nih, kasih ini bisa ditarik ya, made in Thailand, itu dia 17W45, dan itu spesifikasi singkat mungkin ya, Sony Mobile Communication INC anjay. Dan ya bro, itu kalau gak salah bisa ditarik ya tadi pas di dekat slot kartu SIM. Dan ini untuk baterainya bro seperti ini. Nah ini tuh baterai, ini baterai sudah aku ganti. Nah bentukannya kayak gini. Dan itu dia LiPC seperti ini bentukannya. Untuk link video penggantian baterainya ada di deskripsi video ya bro. Dan buat teman-teman yang penasaran ini baterai dalamannya kayak apa, kebetulan itu baterai itu gue pakai 2 bulanan mungkin udah ke mall aja gitu. Dan untuk link video pembongkaran baterainya, misalkan teman-teman penasaran, ada di deskripsi video ya, di bawah cek saja. Dan ya, ini bagian untuk mesinnya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian part-part di mesinnya. Untuk bentukannya mesinnya ya, untuk bentukan mesinnya seperti ini, berbentuk huruf L gitu ya bro. Dan ini kecil-kecil pun bentuknya kayak gini pun, ini speknya lumayan gahar ya, chip fleksibel lah bro. Dan bentar, yang pertama kita lihat dulu untuk bagian kamera. Nah ini dia bro, ini satu kamera, cuman ini satu kamera pun ya Sony Xperia lah bro ya, bisa teman-teman tahu untuk kualitas kameranya. Kita coba geser-geserkan untuk si lensanya, itu dia kelihatan gerak-gerak ya bro. Untuk lensanya seperti biasa gerak-gerak, berarti ini sudah autofocus. Dan kalau nggak salah ini sudah ada fitur OIS sama ACE nya juga ya bro. Jadi ACE OIS sudah include di dalamnya, berarti ya ini Sony Xperia memang untuk kamera tidak bisa diragukan lagi ya bro. Dan itu dia ada komponen-komponen kecil tuh bagian samping kamera, bagian tengah ya, itu sih mungkin itu sensor-sensornya. Dan ini untuk bagian depan. Nah ini untuk kamera depannya bro, seperti biasa, seperti tadi aku bilang, ini sudah autofocus anjay. Kamera depan sudah autofocus, ini gokil banget ya bro. Ya, dan untuk harga aslinya ini Sony tuh bisa berapa ya, di atas 5 sih kalau gak salah, gue kurang tahu juga. Cuman kalau gak salah di atas 5 ya. Dan seperti itulah ya bro untuk bagian kameranya. Sekarang kita lihat untuk bagian bawah. Nah ini dia bro. Untuk bagian bawahnya ya teman-teman, seperti ini ada part-part kecil juga tuh kelihatan. Dan itu untuk penutup chipnya gak bisa mungkin nanti kita buka ya, bukan gak bisa, nanti kita buka. Dan ya itu bagian atas bawah, bagian atas bawah tuh ada penutup chipnya. Dan sekarang kita buka dulu bagian penutup chipnya. Oke, ini dia bro ya teman-teman, sudah kita buka bagian penutup chipnya ya anjay. Jadi sekarang kita tahu dalamnya, komponen-komponennya, chip-chipnya. Dan ini dia yang pertama, kita ada chip apa nih, ini di bagian dekat pin antena sih ya. Ini ada komponen, ada chip-chip, kurang tahu chipnya untuk fungsinya, harus baca datasheet juga sih. Dan ini di bagian tengah ada chip lagi, itu ada Skynic sama apa tuh sampingnya, itu tulisannya sih Skynic, itu yang kelihatan Skynic. Dan ini kalau gak salah prosesornya itu udah Snapdragon ya, mungkin itu yang sampingnya tuh Snapdragon ya. Untuk Skynic biasanya eMMC atau UFS ya, bisa jadi. Ini kan Sony Xperia dan chipnya pakai chip flagship, berarti ini kemungkinan eMMC-nya sudah UFS ya bro, bukan eMMC biasa, udah storage-nya untuk UFS gitu ya. Ini di bagian bawahnya ada beberapa komponen lagi, ada chip lagi, itu ada Avago itu chip apa ya, Avago I don't know, gue kurang tahu juga. Dan itu di bagian tengah ada chip lagi. Nah ini yang bagian tengah tuh chipnya dikelilingi komponen-komponen bro, anjay gokil. Mungkin sih biasanya IC power ya kalau ada banyak komponen kayak gini. Dan seperti inilah untuk chip-chipnya, komponen-komponennya, dalamnya sudah aku liatin totalnya ya anjay. Jadi teman-teman bisa tahu di dalamnya tuh komponen-komponennya tuh ada apa aja sih ya, komponen-komponen chip-chipnya tuh apa aja sih, dan letak-letak chipnya tuh di mana aja sih gitu ya. Nah sudah aku liatin ya bro. Dan seperti inilah Sony Xperia XZ1 SOP
Shopee 3 seorang wae tadi teh. Shopee lopo dia bro. Dan oke bro, itu aja dulu untuk video pembukaan kali ini. Thank you for watching dan wajus subscribe aja bro. Yo.